Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taqwa astagfirullah. Hari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Ankabut, surat yang menceritakan tentang salah satu makhluk Allah yang mempunyai banyak fungsi, yaitu laba-laba spider ya. Jemaah kampung takwa astagfirullah, kita sudah sampaikan hampir ada sebulan yang lalu ya, bahwa untuk mendapat kebahagiaan dunia akan diuji. Ahasiban nasu ayyusrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan saja mengatakan bahwa dia beriman tapi dia tidak diuji? Sejatinya adalah manusia pasti mendapat, orang yang sekolah dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dari institusi pendidikannya. Menjadi hal yang lumrah atau sunatullah yang sudah pasti akan terjadi di kalangan manusia sepanjang dia bergelut di dunia, dan sehingga kita tahu kualitas dari manusia itu seperti apa ya. Tidak cuma Allah yang tahu, tetapi manusia lain pun tahu bagaimana kualitas seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahui siapa yang bohong ya, yang mengatakan beriman tapi dia tidak mau diuji ya, atau dia mencari yang enak-enaknya saja dalam kehidupan. Mari kita lanjutkan di ayat yang keempat, surat Al-Ankabut. Una sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang menyangka, orang-orang yang berbuat amalan sayyi'at, amalan buruk, ayyasbiquna, tidak akan kami azab. Sa'a ma yahkumun, amat buruklah apa yang mereka sangkakan tersebut. Nah, ini pernyataan dari Allah bahwa orang-orang yang berbuat buruk, sayyi'at, berbuat kezoliman, itu jangan disangka tidak dapat azab. Apapun bentuk kezolimannya, keburukan. Banyak bentuk kezalimannya. Yang pertama itu ini, sungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Yang pertama itu syirik. Jangan disangka orang yang berbuat syirik itu tidak dapat azab. Contoh korun lah ya,
paling berbahagia adalah orang yang punya harta, pasti Qarun itu paling berbahagia. Tapi yang dia lakukan, dia melakukan kezaliman. Dengan hartanya dia melakukan kezaliman. Apa yang terjadi? Dipepes, dibenamkan bumi. Bahkan disebut oleh pengikutnya, pengikutnya. Orang yang melihatnya, mereka berlindung dari kezalimannya Qarun. Bahkan disebutkan sebagai orang-orang kafir. Karena apa? Karena mirip azab yang didapatkan dia. Kita tahu ya, menyatakan dirinya sebagai orang paling berkuasa di bumi ya. Walaupun ada bagian-bagian bumi yang dia tidak berkuasa, seperti di Madian ya. Ketika Nabi Musa lari dari Fir'aun, pada saat itu dia ke satu daerah yang tidak berkuasa. Itu luar biasa. Bagaimana Qarun begitu menzolimi rakyatnya. Kalau kebahagiaan bisa didapatkan dari misalnya rupa yang baik, rupa yang cakep dan sebagainya. Saya tidak menyebutkan satu profesi ini artis yang baik ya, hijrah dan sebagainya. Tapi kadang kita lihat bagaimana proses kehidupan mereka, ada gonta-ganti pasangan dan sebagainya. Mana kebahagiaan? Ya. Berarti ada kezoliman di situ, dan itu saja sudah ada. Sering saya sampaikan bahwa kemaksiatan, keburukan, termasuk ya pada saat itu orang-orang Quraisy yang menghalangi dakwah Nabi. Ya. Nah, ini surat Makkiyah ya. Itu pasti mendapat azab. Bagaimana Umayyah bin Khalaf misalnya, salah satu petinggi di sana yang akhirnya dibunuh juga sama Bilal. Adanya Bilal supaya dia kembali lagi ke agama kemusyrikan, itu dibunuh sendiri oleh Bilal. Ya. Masuk ke sumur Badar. Kemudian Abu Lahab pun begitu, Abu Jahal pun begitu, mendapatkan azab. Abu Sufyan tidak, karena dia masuk Islam. Khalid bin Walid pun tidak, dia masuk Islam. Ya, ada yang masuk Islam. Nah, jamaah Kampung Takwa, Asten rahimahullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini ya, atau melihat siaran ini. Jadi jangan orang yang zalim, orang yang melakukan ya'maluna sayyi'at, melakukan amalan yang sayyi'at, itu tenang saja, enggak, pasti dia akan dapat azab. Ya. Nggak usah menunggu di akhirat, di dunia aja udah dapat azab. Ya. Coba kita cek sedikit. Nah, ini kadang-kadang kita suka bingung, wah itu orang dapat ini berarti diazab sama Allah, belum tentu juga itu. Karena kalau ujian itu ada ciri-cirinya. Setelah dilewati ujian ya, itu ujian tuh ciri-cirinya gitu. Ketika dia lewati ujian itu, dia jadi lebih baik. Ya, beda dengan azab, hancur sama sekali. Ya. Ini perlu kita cermati ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita terpesona dengan orang yang zalim. Ini masalahnya. Jangan sampai terhadap orang yang berbuat maksiat. Ya. Kan ini bagian dari ujian dari Allah. Ya. Pertama misalnya ujian kita melihat kok orang-orang yang bergelimang kezaliman, bergelimang kemaksiatan, ya, berbuat gak benar, ya, ngambil riba, makan riba misalnya, kok tenang-tenang aja bahkan kaya gitu. Begitupun negara-negara lain, ya misalnya negara-negara, mungkin negara-negara mengharta pergi kemana-mana. Ya. Ini ujian loh buat kaum muslimin, bahwa
orang-orang demikian itu dia sebenarnya mendapatkan azab. Ya. Karena banyak kejadian-kejadian yang kelihatannya aja dia di dunianya itu mentereng. Ya, misalnya salah satu negara kasus bunuh diri semakin banyak, semakin besar. Padahal negara itu negara maju. Berarti ada yang tidak benar dalam kehidupan dia. Ya saya sebutlah misalnya, ini kebetulan kawan saya sendiri pernah datang ke salah satu negara di Asia. Titik azan itu sangat sedikit ya. Sehingga dia datang ke rumah, kemudian pergi kerja, balik lagi ke rumah, nggak pernah ketemu itu sama teman-teman. Paling teman-teman di kantoran aja, sementara tetangga dia mungkin jarang. Betapa keringnya suasana hati waktu itu. Jadi itu ujian bagi kaum mukminin melihat orang-orang yang tidak seakidah, oh jadi lebih baik di dunia ini. Itu kelihatannya doang. Ya. Makanya itulah yang hampir saja orang-orang yang melihat Qorun itu tertipu. Aduh enak bener ya kalau jadi Qorun. Tapi orang-orang yang berhubung langsung dengan Allah, ya terhubung dengan dirinya bahwa kebahagiaan sejati itu bukan dihantam, bukan, tapi bagaimana dia. Orang-orang ini menyampaikan kepada orang-orang yang terpesona dengan Qorun. Ketika Qorun diazab, baru mereka, ya Allah jangan sampai aku kayak Qorun. Sebelumnya, mungkin sesaat sebelum, ya, mungkin kayak orang-orang terkaya di Indonesia atau di dunia begitu sekarang. Apa aja bisa dia tunjuk, kemana-mana dia bisa sewa jet, perkawinan, wah kayak beginilah kondisinya, dibuat sehebat mungkin. Banyak yang like, banyak yang suka. Padahal ketika kita nge-like, kita subscribe, orang-orang yang berbuat kezaliman itu mereka dapat duit. Ini yang kadang-kadang nggak disadari. Yang disampaikan supaya apa? Supaya nanti banyak yang like, subscribe, follow dan sebagainya. Pundi-pundi uang masuk semua ke situ. Kita ngeluarin duit untuk apa? Untuk bayar kuota. Coba cek anak-anak kita ya, apa yang dia follow, apa yang dia ikuti, apa yang dia subscribe, apa yang dia. Kita orang tua nih, ngaku tua gitu ya. Ya maksudnya sudah berumur lah ya. Itu harus tuh ngecek apa yang ada di terhadap harta misalnya. Berarti follow orang tua. Ya maka kamu takwa asten rahimahullah dan aspak serta yang dengar ini kayaknya asten aspak sama gunung metik wetan ya tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita menyucikan hati ya bagi menjelang Ramadan. Dapat azab itu pasti, ya. Bukan bakal kekal orang yang berbuat sayyiat. Ya. Sa'ama yahkumun, amat buruklah apa yang mereka sangkakan. Siapa yang menyangka? Itu orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat sayyiat. Zaman Rasulullah pada saat itu ya, ada yang tidak diberi makan, yang berhari-hari, ada yang ditaruh di padang pasir ya. Rasulullah sendiri mendapatkan cobaan, diantaranya adalah pemboikotan selama 3 tahun ya di Si'im ataupun Lembah punya Abu Thalib. 3 tahun diboikot Nabi. Artinya diboikot, nggak boleh berdagang ke dia, nggak boleh ngirim makanan ke dia. Satu. Di situ juga ada orang musyrik sih pada saat itu karena pembelaan terhadap keluarga waktu itu. Tapi Rasulullah juga mendapatkan itu. Bahkan kita tahu sejarahnya gimana dia dipeperin tai onta, ya. Lalu dibersihkan oleh anaknya Fatimah. Ketika dia di Thaif ditipu. Aman-aman aja gitu. Ini yang kita harus perbaiki.
Jamaah kamu tapas rahimahullah, kita lanjutkan di ayat yang kelima. Surat Al-Ankabut. Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajalallahi. Siapa yang menghendaki pertemuan dengan Allah, sesungguhnya waktu pertemuan dengan Allah itu akan datang, dan Dia Maha mendengar serta Maha mengetahui. Nah, ini beda. Kalau yang tadi obrolan terhadap orang-orang yang zalim, yang berbuat sayyi'at, ya, adalah ayat untuk orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman mengharapkan sesuatu yang tidak diharapkan orang yang zalim. Apa? Pertemuan dengan Allah. Ya. Bagaimana hukum akhir ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yarju liqa Allah, siapa yang menghendaki pada Allah. Dia disebutkan bahwa waktunya akan datang. Ya. Akan datang pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu riwayat disebutkan bahwa salah satu kenikmatan terbesar umat manusia ketika di surga adalah ketika bertemu atau melihat Allah. Ya. Tambahan nikmat nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan dengan dari Allah dan kemenangan yang nyata. Karena orang mukmin itu di ujungnya itu tetap ada kemenangan, walaupun mungkin mati syahid. Ya. Ada orang-orang yang mati syahid tidak mendapatkan Futuh Mekah misalnya ya. Futuh Mekah itu peristiwa penaklukan Mekah. Contohnya Hamzah ya. Ada beberapa orang juga syuhada-syuhada di Bukit Uhud. Dia tidak mendapatkan Futuh Mekah. Futuh Mekah itu ya. Artinya syahid kan bersaksi, menyaksikan di pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun menang. Nasrun min Allah, pertolongan dari Allah. Nah, kembali lagi di ayat kedua ini adalah ayat mengenai kaum mukminin, bahwa mereka mengharapkan ridhonya. Ketika dia mau berbuat zalim ke orang lain, tanah orang mau diambil misalnya 2-3 jengkal, dia ingat, aduh kita akan ketemu Allah nanti gimana? Nanti ini tanah bakal dipakai oleh anak. Ya. Anak saya nggak ngerti bahwa ini adalah tanah yang secara zalim saya ambil. Aduh gimana? Saya akan bertemu dengan Allah aja nggak jadi nggak mau. Jadi ada pagar ketika dia ingat bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Begitupun ketika dia mendapatkan ujian, dia bersabar ya. Makanya ajabali amril. Urusan orang mukmin itu ajaib. Ketika dapat ujian, ketika dapat rezeki, dia bersyukur, syakar dia. Ketika dia dapat ujian, dia bersabar, dan itu baik buat dia. Jadi bagi kaum mukminin, ujian ataupun rezeki itu sama-sama berkah. Ya. Ketika kaum mukmin dicaci maki, disiksa, ya saudara-saudara kita banyak yang masih sekarang begitu ya. Ada saudara kita di Suriah, di mana Myanmar. Ya. Mereka bersabar dengan ujian. Kita belum tentu orang Indonesia ini sanggup nggak kayak mereka di Suriah itu. Ada musim dingin juga tuh yang membekukan. Dan mereka itu diuji ketika mereka mengatakan Allah Tuhanku. Ujiannya begitu. Nah, kalau di Indonesia apa ujiannya? Banyak ujiannya. Ujian melihat harta, ya. Ujian melihat kekuasaan. Karena kekuasaannya kayak gini nih. Ya, saya mau jadi bupati, ya, dia harus mengeluarkan 300-an miliar mungkin atau berapa miliar. Begitupun jadi gubernur, bahkan jadi presiden.
untuk mendapatkan jabatan pemimpin di Indonesia butuh biaya yang besar. Walaupun ada pemimpin-pemimpin yang soleh ya, insya Allah tetap ada. Kita nggak usah pesimis begitu kan. Perpolitikan, saya ngaji aja sama sholat aja saya nggak mikirin. Iya, ente ngaji dengan sholat tapi ente diatur oleh mereka. Makanya pemimpin itu jelas kita harus memilih yang benar. Diatur oleh mereka. Kita bayar pajak kita diambil. Akhirnya mereka yang menikmati, kita dikelecehin aja. Jamaah kampung Tapa, astagfirullah. Fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Sesungguhnya waktunya mendengar dan Maha mengetahui, enggak usah takut. Allah mendengar doa kita. Ya. Pernah dalam satu kejadian itu ada Khabab bin Arth kalau nggak salah nih yang datang ke Nabi. Wahai Nabi, kita kan benar ya Nabi ya, benar, iya benar. Tapi kenapa kita disiksa? Orang-orang di apa? Keluarganya Yasir, ibunya Sumayyah dan bapaknya Yasir dibunuh. Ada orang yang seperti Bilal. Mana nasrullah, mana pertolongan dari Allah? Kata Khabab bin Arth. Cie udah saya. Kang Jaya yang makasih doanya Kang. Mudah-mudahan betah di rumah yang baru. Pertolongan dari Allah. Kapan pertolongan dari Allah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai kaum muslimin, kira-kira begitu. Dulu untuk mempertahankan agama, ya, untuk mempertahankan akidah ini, ya, ada orang yang ditaruh dipendam di tanah, disisakan kepalanya digergaji. Ya. Ada orang juga yang ditiduri di tanah, punggungnya disisir dengan sisir besi sehingga tercabut daging-dagingnya, kata Nabi. Dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya agama ini akan tersebar, ya. Sehingga ada orang yang jalan dari San'a ke Hadramaut di daerah Yaman, perjalanan berapa kilo gitu, ya. Tidak ada yang ditakuti dia kecuali binatang buas. Artinya aman. Dan benar itu sampai Yaman. Kalau zaman Firaun anak-anak kita dipotongin sama Firaun, mungkin kita nggak kuat. Tapi waktu itu Bani Israel bersama. Begitupun ketika zaman Nabi Muhammad SAW, mungkin kita nggak kuat. Ya. Makanya kita orang Muslim di Indonesia itu enak banget, aman daerahnya. Ya kadang-kadang aja ada bencana ya. Tapi secara umum kita aman, kita bebas. Mumpung kita dalam kondisi yang nyaman, kita segera datang ke masjid, musola, majelis taklim, anak-anak diarahkan. Pak, saya udah dikenal warga kampung ini sebagai orang yang brengsek. Pak, gimana saya mau ke majelis taklim? Datang aja, bismillah, minta sama Allah. Jangan dengerin omongan orang. Ingat kan yang cerita keledai dengan dua tuannya kan? Kalau kita dengerin omongan orang, kagak bisa maju kita. Ada dua. Kita sering dengar cerita ini nih. Tapi kadang-kadang kita lupakan cerita ini nih. Ya. Naik kenapa? Memakai keledai. Di kampung pertama, anaknya yang di atas, bapaknya di bawah. Orang kampung ngomong apa? Anak kurang ajar. Itu bapak dibiarin jalan. Dengar orang kampung begitu, jalan lagi mereka, datang ke satu kampung, berubah nih, bapaknya di atas,
Orang kampung yang kedua bilang, ini nggak pernah tahu ya jadi orang tua ya. Coba lihat anaknya disuruh jalan, kayak nggak pernah bener nih, jangan jadi orang tua kalau begitu. Ya. Berubah, akhirnya dua-duanya di bawah. Di kampung ketiga, apa yang dia bilang? Orang kampungnya, ini bego semua nih orang ini, keledai ada, kenapa nggak dinaikin? Kalau dia berdua turun di bawah, ini punya otak atau tidak? Tuh lihat, begitu kalau orang-orang. Jadi ya mudah-mudahan udah berbangun ya teman-teman. Jadi nggak usah dibikin ini sekarang ada momen Ramadan. Kata Nabi SAW, kalau di momen Ramadan tidak bisa lagi. Kapan kita bisa dapat momen sebagus Ramadan? Gak bisa, makanya udah jalan aja Bismillah, minta sama Allah, ya Allah saya ingin berubah, saya ingin baik. Saya nggak mau. Ya. Walaupun ada yang bilang dosa itu nggak berbentuk, ya. Tapi efeknya tetap ada. Di ujung ayat ini ya disebutkan wahwas samiul alim, bahwa Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Tenang, Allah tuh tahu kesulitan kita, tahu, makanya dia artinya dekatlah. Kalau kata lagu engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, itu kan berdasarkan hadis bahwa ketika kita berjalan menuju Allah, Allah akan berlari kecil menuju kita. Kalau kita berlari, dia akan cepat datang ke kita. Nah, makanya saya sering sampaikan, namanya kebaikan itu akan menyeret, kebaikan akan menyeret perbuatan baik lain, seperti gear motor kecil tuh di depan tuh, motor gigi. Kalau dia bergerak di belakang yang lebih besar, yang dia akhirnya menjalankan motor, tapi harus bergerak dulu jungkir itu. Ya, kita harus bergerak dulu. Kita pengen jadi orang yang berbuat sayyi'at atau orang yang berbuat hasanat, itu aja masalahnya. Kalau kita sekarang pada saat ini lebih banyak sayyi'at, ya segera bergerak ke arah hasanat. Ya, kalau tertunda-tunda itu kayak Abu Jahal, Abu Sofyan waktu itu ya, sebelum masuk Islam, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab, itu sampai mendengarkan bacaan Quran Nabi. Tapi dia tunda karena dia gengsi sebagai pejabat. Masa saya ngikut? Akhirnya diazab oleh Allah. Firaun juga diberi ujian waktu itu, ya. Bahkan dia mau, kan waktu itu ada sebelum ditenggelamkan ya. Diberikan apa? Diberikan ujian berupa kata, darah, ya. Apa ya? Ada banyak ujian lah di. Nabi, tolong hilangkan ujian ini dari negeri kami. Kami akan apa? Kami akan menyembah Allah, menyembah Rabbul Alamin, dan aku biarkan Bani Israel itu keluar dengan kamu. Ketika dia Nabi Musa memohon kepada Allah dan dihilangkan mukjizat itu ya waktu itu kan. Artinya ketentuan dari Allah, kutu, darah, kata, masalah itu di Firaun diberi kesempatan untuk taubat tapi dia tidak lakukan. Nah, ini yang harus kita lakukan dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.